Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rusiana Anissa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tinjauan analisis laporan keuangan dengan topik yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai definisi analisis bisnis dan jenis-jenis analisis bisnis. Yang kedua, kegunaan dari analisis bisnis atau analisis laporan keuangan. Yang ketiga, akan kita bicarakan mengenai komponen analisis laporan keuangan atau analisis bisnis. Analisis bisnis atau analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Mengapa? Karena analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan usaha atau bisnis. Tujuan dari analisis bisnis adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan menstrukturkan tugas analisis atau lingkungan bisnis perusahaan melalui strategi perusahaan serta posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari analisis bisnis. Sasaran dari analisis bisnis adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang bagaimana keadaan keuangan perusahaan, kemudian bagaimana proses manajemen dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana rencana dan strategi yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan usaha, serta bagaimana mempelajari tentang lingkungan usaha atau bisnis suatu perusahaan. Analisis bisnis banyak diterapkan dalam lingkungan usaha dan merupakan suatu bagian penting dari keputusan bisnis. Misalnya keputusan analisis efek, penasehat investasi, manajer reksadana, bankir investasi, pemeringkat kredit, bankir korporasi, dan investor individual. Adapun jenis-jenis utama dari analisis bisnis yaitu analisis kredit dan analisis ekuitas. Analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Kemudian pihak yang terlibat dalam proses analisis kredit adalah pihak kreditor. Kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dan fokus utama di dalam melakukan analisis kredit terletak pada resiko, bukan pada profitabilitas atau untuk menghasilkan laba. Jadi analisis kredit berfokus pada sisi buruk resiko dan bukan pada sisi potensi untuk menghasilkan income perusahaan. Kemudian analisis ekuitas berhubungan dengan evaluasi terkait dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun pihak yang terlibat dari proses analisis ekuitas adalah pihak investor. Perbedaan antara analisis kredit dan analisis ekuitas adalah analisis kredit lebih berfokus kepada sisi buruk resiko, bukan pada sisi potensi atau pada sisi pengembalian pendapatan. Sedangkan analisis ekuitas bersifat asimetri, di mana harus menilai dua sisi resiko maupun potensi untuk mendapatkan laba. Kemudian kegunaan dari analisis bisnis, banyak sekali kegunaan yang didapatkan dengan melakukan analisis laporan keuangan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah manajer. Analisis laporan keuangan dapat memberikan petunjuk kepada manajer perusahaan bagaimana untuk melakukan strategis dalam kegiatan operasional perusahaan, dalam kegiatan investasi maupun pendanaan perusahaan. Manajer juga dapat melakukan evaluasi bagaimana terkait dengan peluang maupun meningkatkan profitabilitas. Kemudian untuk situasi merger, akuisisi, dan divestasi, analisis laporan keuangan dilakukan setiap kali perusahaan melakukan restrukturisasi operasi melalui kegiatan merger atau penggabungan badan usaha, akuisisi atau pengambilan alih perusahaan, kemudian divestasi maupun spin-off. Pihak bankir investasi perlu mengidentifikasi bagaimana target potensi dan menentukan nilai investasi. Analisis efek perlu menentukan apakah akan ada upaya untuk melakukan penambahan nilai, kemudian berapa nilai yang dihasilkan dari adanya kegiatan merger, akuisisi maupun divestasi yang dilakukan bagi perusahaan pembeli maupun bagi perusahaan yang memenuhi target. Kemudian manajemen keuangan. Di sini manajer harus mengevaluasi bagaimana dampak keputusan maupun kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat membantu manajer untuk menilai bagaimana dampak dari keputusan keuangan terhadap laba di masa yang akan datang maupun risiko yang akan terjadi.
Manajer juga harus menentukan nilai intrinsik sebelum menjalankan program pembelian kembali saham. Bagi audit eksternal, hasil sebuah audit adalah opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Saat menyelesaikan audit, analisis laporan keuangan dapat menjadi alat untuk mengecek kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Bagi direktur, analisis bisnis atau analisis laporan keuangan dapat membantu direktur untuk menunaikan tanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan. Bagi pihak regulator, di mana pihak regulator di sini adalah pemerintah, dengan adanya analisis laporan keuangan maupun badan pengatur lainnya menggunakan teknik analisis dalam laporan keuangan berperan sebagai pengarah atau penentu di dalam membuat laporan keuangan. Di dalam analisis laporan keuangan terdapat komponen analisis bisnis. Yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis dan strategi. Yang kedua adalah analisis akuntansi. Yang ketiga adalah analisis prospektif. Analisis lingkungan strategi bisnis merupakan suatu bentuk evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan dapat menentukan bagaimana keberhasilan perusahaan di dalam membangun keunggulan kompetitifnya. Dan analisis lingkungan bisnis dan strategi memerlukan pengetahuan tentang bagaimana kekuatan ekonomi dan industri. Sedangkan analisis akuntansi adalah suatu evaluasi terhadap kualitas laba perusahaan. Analisis akuntansi juga mencakup evaluasi atas daya tahan laba atau earning persistence yang kadangkala sering disebut sebagai sustainable earning power. Daya tahan laba ini merupakan suatu analisis untuk mengukur atau menilai bagaimana kekuatan laba. Analisis keuangan yang baik dapat mengenali bagaimana komponen laba yang stabil dan dapat memprediksi komponen-komponen lain yang mampu untuk bertahan. Yang ketiga adalah analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan suatu bentuk peramalan hasil di masa depan, biasanya terkait dengan laba arus kas, dan output dari analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan di masa depan yang dapat digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Demikianlah video saya kali ini mengenai tinjauan atas laporan keuangan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.